kemana arah bisnis kita, dan seberapa besar kita ingin membangun bisnis kita. Setuju ya? Nah, alasan kedua adalah ya tentu kita yang tahu sendiri apa yang kita mau, bukan orang lain yang tahu apa yang kita mau. Tentu itu sebabnya kitalah yang menentukan goal kita sendiri. Alasan ketiga adalah goal besar dicapai melalui goal kecil. Nah, tentu kita juga yang tahu goal kecil apa sih yang kita utamakan, yang paling penting buat kita untuk kita capai lebih dulu. Dan yang terakhir, saya yakin teman-teman pasti setuju dengan ini, hidup baru berarti pada saat ada pencapaian, ya. Oke. Nah, bagaimana cara membuat goal yang baik dan bisa dicapai, teman-teman? Saya menamakannya adalah widely important goal. Apa ciri-cirinya? Yaitu hanya ada satu goal. Jadi jika kita ingin mencapai goal, fokuslah pada satu goal. Seperti apa goal tersebut? Adalah pencapaian goal tersebut membuat goal lain juga ikut tercapai. Nah, teman-teman coba boleh sambil renungkan di sini, pasti ada satu goal yang apabila teman-teman capai goal tersebut, ya, goal lain juga ikut tercapai juga. Oke? Jika tidak mencapai goal tersebut, kita merasa tidak ada progres di hidup kita. Oke? Nah, dan yang selanjutnya adalah goal tersebut spesifik dan ada tenggat waktunya. Ini rumusnya, teman-teman. Jika kita ingin mencapai goal kita, itu sebenarnya sederhana sekali. Cukup goal tersebut ditambahkan deadline, maka goal tersebut akan menjadi hasil dan tercapai. Banyak goal tidak tercapai karena tidak diberi deadline, ya, sehingga merasa bahwa dicapainya kapan-kapan aja tidak masalah. Akibatnya apa? Akibatnya ya goal tersebut tidak tercapai. Jadi, gimana supaya goal tersebut tercapai? Sederhana, tambahkanlah deadline, maka itu akan menjadi result. Kita buat sebuah contoh, ya. Misalnya kita ingin membeli mobil seharga 200 juta di tahun depan. Ya, saya yakin teman-teman masih ingat pada saat dulu pertama kali bekerja, ya, berpikir, wah gimana ya caranya dalam 1 tahun saya bisa membeli mobil, ya. Itu keinginan semua yang baru bekerja. Atau teman-teman yang mungkin baru bekerja juga pasti berpikir seperti itu, betul ya? Gimana ya supaya saya punya mobil, ya, jadi lebih keren, ya nggak sih, bisa ajak teman-teman, orang tua dan sebagainya. Nah, misalnya mobil tersebut 200 juta tersebut kita ingin wujudkan di tahun depan, maka tentu ya kita butuh DP. Kita ambil contoh di sini, kita mau DP-nya 50% atau seharga 100 juta rupiah. Dengan cicilan 5 tahun, ya, kalau kita cicil 5 tahun, sisanya berarti sekitar cicilannya adalah 4 juta rupiah per bulan. Nah, untuk bisa mencicil 4 juta per bulan, itu income kita per bulan harus 12 juta per bulan, teman-teman, ya. Karena untuk approval cicilan itu adalah batasnya 30% dari income kita. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara mewujudkan impian atau goal tersebut melalui prudential, ya. Di sini ya goalnya kita fokuskan untuk mencapai income 12 juta per bulan dalam 12 bulan, ya. 12 juta per bulan dalam 12 bulan. Karena dengan mencapai income 12 juta tersebut, otomatis DP-nya terkumpul dan otomatis kita mampu mencicil mobil tersebut. Setuju ya? Nah, bagaimana mewujudkan 12 juta tersebut? Maka kita konversi ke dalam API. API ini adalah singkatan dari Annualized Premium Income, ya. Jadi 12 juta tersebut, ya, 12 juta rupiah tersebut, ya, kita jadikan tahunan. Jadi kita kali 12 bulan karena kita mau menghitung API, ya, dan dibagi 30%. Angka 30% ini adalah angka komisi dasar, teman-teman, ya, di luar bonus dan di luar lain-lain. Ya, tentunya teman-teman pasti sudah mendapat mengenai komisi di sesi sebelumnya, ya. Jadi yang kita pakai di sini hanya tentang komisi dasar saja. Nah, apabila 12 juta dikali 12 bulan dibagi 30%, maka API-nya sama dengan 480 juta. Dengan kata lain, apabila API kita mencapai 480 juta, maka otomatis income kita adalah 12 juta per bulan. Oke?
Nah, API tahunan tersebut kemudian kita pecah menjadi lebih kecil menjadi bulanan. Jadi 480 juta API tersebut kita bagi 12, maka hasilnya adalah 40 juta API per bulan. Kemudian kita potong lagi menjadi lebih kecil, ya, menjadi per minggu. Jadi API 40 juta dibagi 4 minggu sama dengan API 10 juta per minggu. Nah, apabila ya rasionya kita adalah 10:1, artinya untuk bisa mendapatkan closing satu nasabah, ya, kita asumsikan kita perlu memprospek 9 atau 10 orang, ya. Kita perlu prospek 10 orang. Jadi 9 orangnya bilang tidak mau, hanya ada 1 orang dari 10 tersebut yang bilang mau, ya. Hanya ada 1 dari 10, rasionya cukup konservatif ya teman-teman, ya. Dan rata-rata nabungnya itu adalah 1 juta per bulan, ya. Maka sama dengan API-nya adalah 10 juta. Oke. Nah, maka dengan asumsi tersebut, ya, kita bisa dapatkan jumlah prospek kita untuk closing 1 orang. Kita perlu prospek atau cerita berarti ke 10 orang per minggu. Betul ya? Atau kalau kita jadikan harian sama dengan 2 orang per hari. Jadi teman-teman bisa lihat di tempat yang di bold teman-teman, ya. Untuk mewujudkan mobil tersebut, ya, yang perlu kita ingat di kepala adalah hanya cukup cerita ke 2 orang per hari dan closing 1 orang per minggu. Gampang banget ya teman-teman ya. Itu aja yang dilakukan dan itu aja yang perlu kita ingat. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, ya, kalau kita ingin membeli mobil atau ingin punya mobil seharga 200 juta dalam 1 tahun, ya, dimana kita perlu income untuk menyicil 12 juta per bulan, ya. Untuk mendapatkan mobil tersebut melalui Prudential cukup dengan cara, ya, prospek atau cerita ke 2 orang setiap hari. Closingnya, ya, dari 10 orang kita cerita hanya 1 polis aja per minggu, ya, hanya 1 nasabah per minggu kita closing, di mana polis tersebut rata-ratanya 1 juta per bulan. Tentunya kalau seandainya rasio teman-teman naik, maka jumlah closingnya juga akan semakin naik dan preminya juga akan semakin meningkat, dan hasil akhirnya komisi Anda atau dream Anda juga pasti otomatis tercapai lebih cepat teman-teman, ya. Jadi teman-teman, mudah sekali sebenarnya untuk sukses dan mewujudkan goal, apalagi di Prudential, ya. Yang perlu kita lakukan adalah fokus teman-teman, ya, fokus 1 goal, ya. Ingat tadi widely important goal. Nah, untuk fokus kita perlu komit teman-teman untuk melakukannya apa? Setiap hari. Hanya cukup melakukan setiap hari dengan sejumlah 2 orang. Di mana langkah pertamanya adalah dengan memutuskan kita ingin mencapai goal kita yang kita ingin dapatkan, ya. Cukup dengan memutuskan apa sih yang kita ingin capai teman-teman dan ambil langkah pertama. Jadi teman-teman, saya ucapkan, ya, selamat mencapai goal Anda dan pikirkanlah apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda. Selamat malam, sampai ketemu lagi dengan saya, Salim Sutiono.